Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Widya. Selamat datang di channel Wid and Lut. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa support aku dengan like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang berkenan kenal aku lebih dekat, kalian bisa follow aku di Instagram @widyakuswara. Kali ini aku mau share tentang persiapan pernikahan yang benar-benar lengkap, step by step. Karena alhamdulillah tahun ini teman-teman aku banyak banget yang akan menikah. Semoga video ini bisa membantu kalian setidaknya mencerahkan jalan kalian saat persiapan nanti. Aku disclaimer dulu bahwa yang aku sampaikan ini tidak ada konsep bakunya dan aku tidak mencari referensi dari manapun, tapi pure sesuai pengalaman pernikahan aku dan pengalaman aku juga saat menghandle beberapa klien pernikahan. Jadi ya, semoga membantu. Aku akan share satu-satu sesuai dengan tingkat prioritasnya ya. Untuk teman-teman yang gak mau ribet ngurusin pernikahan, begitu kalian punya tanggal atau sebelum punya tanggal pun, kalian langsung aja hubungi tim WO aku. Kalian bisa cek Instagramnya @budiswara_wo. Linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kalian bisa persiapkan dari 0 sampai full gitu vendornya dari kami, atau misalnya kalian punya vendor sendiri tuh bebas, terserah kalian. Tapi aku sarankan untuk kalian yang ada di luar kota dan kalian yang gak mau ribet gitu ya, kalian bisa mempercayakan pernikahan kalian ke Budiswara WO. Dan jangan lupa gunakan kode Widyakuswara untuk mendapatkan harga yang spesial. Oke, kita mulai untuk bahas persiapan pernikahan ya. Jadi, persiapan pernikahan itu panjang banget. Ada 3 langkah atau 3 level aku bilangnya. Level 1 ini yang sangat prioritas. Jadi, pastikan yang level 1 ini poin-poinnya udah diselesaikan dulu sebelum masuk ke level yang kedua. Level yang kedua ini vendor yang penting, tetapi tidak akan berjalan ketika level satunya belum selesai. Jadi harus berurutan gitu ya baiknya. Dan level yang ketiga adalah persiapan yang perintilan-perintilan kecil. Sebetulnya tidak terlalu prioritas, tapi ini layak untuk dipertimbangkan ada atau tidaknya. Di video kali ini aku akan bahas banyak tentang level yang pertama ya. Jadi benar-benar dari awal dulu kita bahas kupas tuntas, dan nanti akan aku kasih bocoran level 2 dan 3-nya apa saja. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu level pertama dan poin pertama. Poin pertama adalah menentukan tanggal. Ini sangat penting sebelum kalian beranjak kemanapun. Jadi, penentuan tanggal itu bisa dilakukan setelah tunangan atau sebelum tunangan. Kenapa setelah tunangan atau sebelum tunangan? Karena beberapa orang ada yang melakukan tunangan setelah mereka mempunyai tanggal pernikahan. Dan ada juga yang melakukan tunangan tetapi belum mempunyai tanggal pernikahan. Tapi kebanyakan kalau yang aku lihat bertunangan dulu baru menentukan tanggal. Nah, bertunangan ini biasanya setelah acara simbolis seperti tukar cincin atau misalnya gelang atau apapun, penyerahan apapun. Biasanya keluarga inti dari pihak laki-laki dan perempuan akan berembuk saat itu juga, atau setidaknya 1 minggu lah setelah acara tunangan, dan membahas perihal tanggal pernikahan ini. Tapi ada juga yang seperti aku itu berjalan dengan waktu lama banget dari tunangan, baru akhirnya akhir tahun. Aku tunangan Oktober 2017, dan baru menentukan tanggal yaitu Desember, karena mepet-mepet akan DP vendor gitu ya.
dan tidak ada masalah untuk kondisi apapun, mau tunangan dulu baru penentuan tanggal atau misalnya tanggal dulu baru tunangan, biar tunangannya jarak tunangan ke pernikahan tidak terlalu jauh, itu terserah. Kondisi ini sah-sah aja, tidak ada masalah gitu ya. Yang paling penting dari menentukan tanggal pernikahan adalah pastikan tanggal yang kalian pilih sudah atas izin orang tua dan persetujuan orang tua atau wali, atau juga sesepuh kalian gitu ya. Karena beberapa kejadian ada yang udah mau nikah nih ya, udah tunangan, udah mau nikah, udah mempersiapkan vendor bahkan gitu ya, udah DP vendor dan kasih tanggal. Tetapi pasangan ini seperti menyepelekan, seolah-olah menyepelekan pendapat orang tua gitu ya. Tenang, orang tua aku mah ngikut gitu. Keduanya kayak gitu. Tiba-tiba berubah beberapa bulan sebelum acara karena orang tuanya juga kaget. Kok tanggal segitu? Kok nggak bilang dulu gitu ya. Ternyata orang tuanya masih menganut kepercayaan hitung tanggal. Jadi hitung tanggal lahir perempuan dan laki-lakinya nanti dihitung tanggal baiknya itu tanggal berapa untuk pernikahan. Nah, jangan sampai terjadi hal seperti itu karena yang rugi adalah kalian dan juga vendornya. Udah dapet gitu vendor yang enak, udah sesuai keinginan banget. Tapi di tengah jalan karena kecerobohan menentukan tanggal, tiba-tiba buyar. Dan tanggal baiknya itu ternyata tidak sesuai dengan tanggal tersedia si vendornya. Jadi ya dari nol lagi gitu ya kalian persiapannya. Jangan sampai seperti itu, kecuali sih hal-hal yang accidental seperti pandemi ya, itu kita nggak bisa hindari. Jadi mudah-mudahan kondisi awal pandemi tidak terjadi lagi gitu ya. Teman-teman yang sudah punya tanggal mudah-mudahan lancar dan tidak ada kondisi yang harus memaksa kalian untuk menghentikan rencana pernikahan kalian. Pesan aku untuk teman-teman yang kurang setuju atas perhitungan tanggal baik menurut leluhur gitu ya, legowo aja dan saling menghargai gitu ya. Meskipun kalian tidak siap sebetulnya, tidak sreg karena perhitungan tanggalnya terlalu mepet atau terlalu jauh, ya sudah hargai saja. Dan berdoa yang kuat, semoga tanggalnya benar-benar membawa kebaikan kepada kalian semua. Klien aku itu ada 2 atau 3 pasang yang mengalami pergantian tanggal gara-gara tidak lapor dulu ke orang tuanya. Jadinya ya tidak sesuai deh dengan keinginan. Tapi ketika dirubah pun udah terlanjur nih gitu ya, udah nggak sesuai vendornya dengan keinginan kalian karena nggak match gitu antara tanggal dengan ketersediaan vendor. Aku pesan aja, pastikan kalian selalu menjaga mood kalian karena mood kalian itu berpengaruh banget ke kelancaran acara nanti. Oke, next poin kedua yaitu konsep pernikahan secara keseluruhan. Ini maksudnya konsep outdoor atau indoor, di rumah atau di gedung gitu-gitu ya. Bukan berarti rustic atau internasional atau glamour atau apapun, bukan dekor. Tapi ini konsep acara pernikahan keseluruhan. Ini harus dibahas juga dengan keluarga sesuai dengan biaya dan kepentingan keluarga masing-masing. Kenapa dengan biaya? Karena kita harus menyesuaikan. Kalau misalnya di gedung otomatis pengeluaran kita harus ekstra, ada sewa gedung dan lain-lain, keamanan dan lain-lain gitu ya. Dan kalau kepentingan, misalnya orang tua kalian pejabat yang harus banget gitu ngundang kolega-koleganya untuk menghargai koleganya, itu juga harus dipertimbangkan. Sejujurnya aku itu saat menikah ingin banget nikah secara sederhana di outdoor gitu ya kan. Aku di Cianjur banyak tuh villa-villa di Cipanas yang bagus banget untuk pernikahan dan hanya mengundang keluarga besar serta kolega dan kerabat dekat aku. Tapi karena orang tuaku dan mertuaku itu termasuk orang yang cukup banyak gengnya gitu ya, sebagai penghormatan dan penghargaan aku untuk mereka, maka ya sudahlah, pernikahannya itu yang banyak mengundang teman mereka, kerabat mereka dan kolega mereka gitu ya. Akhirnya ya di indoor agar aman gitu, kalau misalnya yang jauh-jauh gitu nggak terlalu kepanasan siang-siangnya, sewa gedung aja dan mereka
bebas undang siapapun, kerabat keluarga mereka, tapi dia tetap happy. Aku akalin konsep vendor dan lain-lainnya aku yang tentukan gitu ya. Jadi aman, orang tua tetap terfasilitasi keinginannya, mereka ingin mengundang banyak teman-temannya, dan aku juga keinginannya digeser. Jadi apa nih yang bisa bikin aku happy saat pernikahan gitu. Dan kenapa penentuan konsep itu begitu penting di awal? Karena banyak juga kejadian vendor sudah dipersiapkan nih sesederhana mungkin. Ya seperti aku misalnya, untungnya aku nggak kayak gitu sih. Ada klien aku dulu, dia udah mempersiapkan seintimate mungkin gitu ya, teman-temannya dia aja dan saudara-saudaranya aja dalam bayangan dia. Dan vendor pun sudah dipersiapkan seperti itu, seperti venue-nya itu dia udah persiapkan di garden dan resto yang indoor outdoor gitu, dan tidak terlalu banyak kapasitasnya. Tapi di tengah-tengah jalan lagi-lagi keluarganya itu menuntut untuk pernikahan yang besar, yang mewah. Jadi persiapan pernikahannya dimulai dari nol lagi, padahal udah beres gitu ya. Karena ada miskomunikasi, akhirnya pengantinnya bete karena konsepnya jauh banget. Dan itu tidak dipersiapkan dari awal. Setidaknya gini, kalau misalnya konsepnya udah fix dari awal, dan walaupun nggak sesuai kayak aku, keinginannya sederhana gitu ya, tapi tidak sesuai kejadiannya, kita bisa mempersiapkan dulu mental kita gitu, dan mencari dulu vendor mana yang kiranya masih cocok dengan keinginan kita. Kalau misalnya pernikahannya sesuai dengan yang orang tua mau, kayak gitu. Jadi ya kalau buru-buru, namanya juga kan buru-buru ya, vendornya juga sedapatnya ibaratnya gitu ya. Sudahlah, menghindari hal itu konsep pernikahan penting. Jadi masuk ke level 1, poin kedua. Kemudian poin ketiga adalah tamu undangan. Ini sebetulnya bisa diperkirakan nanti, tapi ini sangat penting untuk menentukan vendor-vendor selanjutnya. Sekiranya kalian belum pasti akan mengundang berapa orang, kalian cukup untuk menghitung kasarnya aja, maksimalnya gitu ya, maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Kalian harus dapat dulu range itunya. Nanti ketika penentuan vendor fixnya seperti catering dan lain-lain, itu kalian bisa komunikasikan lagi dan diskusikan lagi. Tapi setidaknya untuk di awal kalian harus udah tahu patokannya berapa, sesuaikan dengan budget yang kalian mumpuni gitu ya. Untuk menghitungnya, kalian bisa mulai dari menghitung keluarga kalian dulu, masing-masing berapa banyak jumlah tamu undangan kalian, kemudian kerabat kalian dan kerabat orang tua kalian masing-masing. Nanti digabungin berapa tuh kira-kira, nanti kan dapat nilai maksimalnya gitu ya. Itu dulu yang jadi acuannya, kira-kira maksimalnya segini. Nah nanti baru dikurangin deh berapa-berapanya. Semakin banyak jumlah tamu, otomatis akan semakin banyak jumlah uang yang akan keluar, karena jumlah tamu akan meningkat, gedung akan lebih besar, biaya undangan juga akan lebih banyak gitu kan. Dan lagi-lagi perihal jumlah tamu ini harus kalian sepakati dulu bersama keluarga masing-masing dan diskusikan dengan matang gitu ya. Setelah tamu undangan selesai, perhitungan kasarnya lah minimal gitu. Poin terakhir yaitu poin 4 di level 1, adalah menentukan venue atau gedung. Setelah tamu undangan yang fix ataupun yang secara kasar, kita masuk ke venue, cari venue yang sesuai dengan kapasitas kalian. Gedungnya harus pas gitu ya kapasitasnya. Kalau tamunya sedikit, ya cukup gunakan gedung yang minimalis gitu, jangan terlalu besar. Kalau tamunya banyak, cari gedung yang cukup besar kapasitasnya. Kalau di rumah, pastikan dulu area parkir dan kapasitasnya berapa. Jadi harus disesuaikan juga. Kalau misalnya di rumah tidak ada tempat parkir gitu, kalian cari aja lapang terdekat dengan rumah kalian. Nanti tanyakan biaya sewa atau izinnya seperti apa.
Hal lain dari venue ini yang penting kalian tahu selain kapasitas adalah fasilitas. Apakah sudah termasuk listrik berapa banyak, berapa wattnya, atau sudah termasuk kursi atau belum? Perizinan keramaian sudah diurus atau belum? Biaya kebersihan ada atau tidak? Dan ada vendor rekanan atau tidak? Dan juga jam penggunaan berapa lama gitu ya. Kenapa? Karena ada beberapa tempat yang izin keramaian harus urus sendiri loh. Jadi kita harus repot lagi ngurus kesana kemari untuk perizinan keramaian. Apalagi musim pembubaran di pandemi gitu ya, itu harus benar-benar ekstra kita urusin. Jangan sampai kita lengah nggak nanya dulu izin keramaiannya ada atau enggak, taunya enggak, dan kita nggak mempersiapkan di tengah-tengah acara dibubarkan, kan nggak mau ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada biaya kebersihan. Biasanya ini udah dibayarin oleh catering, tapi kalian harus make sure dulu biaya kebersihan ini berapa. Dan nanti ketika kalian udah deal sama catering, kalian tanyain juga biaya kebersihan gedung siapa ya yang bayar. Karena biasanya si catering juga udah otomatis mereka bayar sendiri. Dan packs yang mereka berikan itu udah termasuk fasilitas biaya kebersihan ke gedung, biasanya gitu. Tapi lagi-lagi kalian harus pastikan dulu gitu ya ke vendornya, karena nggak semua vendor itu kebijakannya sama. Dan yang nggak kalah penting adalah vendor rekanan. Jadi beberapa gedung atau venue itu ada yang punya vendor rekanan, yang dimana mereka udah punya list nih vendor-vendor yang bisa menggunakan fasilitas di gedung itu. Itu bisa jadi plus minusnya buat kalian. Plusnya kalian bisa lihat aja list vendornya, sesuaikan dengan selera kalian, dan kalian pilih vendor yang udah rekanan dengan gedungnya. Kalau misalnya minusnya, tentu vendor yang lain yang kalian mau ternyata nggak ada di list mereka, itu akan kena extra charge atau kalian harus bayar lagi untuk izin bawa mereka ke gedung itu. Untuk vendor rekanan biasanya terbatas, tapi menurut aku kalian nggak perlu khawatir, karena yang pasti vendor rekanan udah lebih sering menyelenggarakan acara pernikahan di sana. Jadi kalian nggak perlu khawatir gimana-gimana, mereka akan lebih tahu lapangan dengan baik gitu. Dan yang penting lagi dari venue adalah waktu sewa. Ini biasanya kalau gedung-gedung yang besar gitu di kota-kota itu ada waktu sewanya sampai jam 2. Jam 2 itu benar-benar saklek gitu, jam 2 beres. Jangan sampai jam 2 belum closing, belum turun dari pelaminan. Kenapa? Karena beberapa gedung itu ada yang langsung dimatiin begitu jam 2, listriknya gelap deh. Gitu kan, nggak lucu kalau misalnya kalian masih di pelaminan, masih terima tamu gitu ya, karena MC biasanya udah wanti-wanti atau udah closing gitu sebelum jam 2:15 kurang 15 menit biasanya MC udah closing. Tapi karena pengantinnya kurang tahu gitu ya sama kebijakan gedungnya, ya dia masih salaman aja, berdiri sama orang tuanya, berdiri di pelaminan, salaman gitu ya. Listriknya mati. Jadi kalau misalnya ternyata benar-benar jam 2 saklek, begitu MC closing, kalian udah mau ada tamu atau tidak turun dari pelaminan. Biar begitu listrik mati, kalian salaman dengan kerabat yang terlambat datang, itu bisa di tempat makan gitu ya. Setidaknya mati lampunya nggak pas kalian di atas gitu. Kenapa sih begitu sakleknya vendor gedung closing atau matiin listrik di jam 2? Karena beberapa gedung itu padat banget jadwal nikahannya. Ada yang memang jam 2 itu closing pengantin 1. Nanti sorenya, malamnya itu dipakai lagi oleh pengantin 2 gedungnya. Jadi otomatis dekor harus bongkaran, gedung harus beberes dulu, harus ngepel dulu segala macam sebelum pengantin selanjutnya datang. Itu waktunya singkat banget teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian hari Sabtu itu kan leluasa ya tim dekor ngedekornya. Tapi kalau misalnya yang hari Minggu itu mereka benar-benar
setelah bongkaran dekor kalian baru bisa pasang. Jadi baiknya kalian nggak terlalu ngaret gitu ya, di atas aja nggak mau turun sayang. Kalau misalnya sudah jam 2 sesuai kesepakatan gedungnya turun, nah jangan ngoyo kamu, kasihan orang lain mau dekor gitu ya. Saling menghargai aja, kita harus saling pengertian juga. Dan kalau kalian nikah di rumah, pastikan H-2 acara kalian los listrik dulu ke PLN. Itu aku nggak tahu sih secara langkahnya gimana. Tapi kalau di kota aku udah punya satu teknisi yang benar-benar langganan banget. Ketika aku ada acara, pasti aku menghubungin teknisi itu untuk datang ke klien aku dan ngelos listriknya gitu ya. Dan harganya sesuai dengan yang di internet, di aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya tanpa kenalan teknisi, kayaknya sih telepon atau datang langsung ke PLN ya. Itu kalian bisa tanya-tanya dulu aja ke PLN-nya seperti apa mekanisme untuk ngelos listrik di rumah. Kenapa H-2 juga? Biar saat vendor-vendor yang loading ke rumah kalian itu listriknya udah siap. Begitu mereka tes sound, mic, dekor, tes lighting dan lain-lain, itu udah siap gitu listriknya, nggak jepret-jepret. Itu bahaya banget kalau sampai jepret-jepret. Dan pastikan ngelosnya itu jangan asa-asa guys, aduh asa-asa. Jangan tanggung gitu ya, ngelosnya cuman berapa ratus watt, enggak, jangan. Harus tinggi aja, lebih baik kelebihan ngelosnya daripada kekurangan. Dan nanti khawatirnya jepret-jepret itu ya mati nyala itu bahaya. Ini aku ada kejadian sih perihal pernikahan di rumah. Aku kurang paham sebetulnya, tapi pastikan ke teknisinya itu agar listriknya stabil luar dan dalam. Karena pernah juga kejadian udah di los listrik ini kata keluarganya malam-malam, memang terlambat ya, mereka baru sadar gitu belum los listrik. Jadi malam-malam itu udah di los, tapi begitu MUA masuk, fotografer masuk, dan lain-lain masuk, itu listriknya nggak stabil. Jadi kayak mati enggak, tapi kayak redup terang, apalagi yang MUA tuh ring lightnya tuh sampai meledak. Nah itu kalian harus pastikan ketika di los listrik udah aman dulu gitu ya, jangan sampai ada kejadian yang seperti itu. Itu parah banget sih ya, kejadian aku sekali-kalinya itu ring light MUA meledak dan sound system terbakar. Itu serem banget. Jadi aku titip pastikan setelah di los listriknya stabil. Jadi jangan mepet-mepet gitu ya. Teman-teman, di level 1 itu hanya 4 poin, dan ini wajib kalian komunikasikan dan diskusikan dengan baik dengan pasangan, keluarganya, dan tentu keluarga kalian. Mempersiapkan pernikahan itu seru banget meskipun rumit. Pesan dari aku, lagi-lagi santai aja. Yang penting kalian tahu apa yang kalian perlu dan kalian mau. Lakukan dengan ikhlas, jangan sampai ada perasaan yang tidak enak dan mengganggu niat kalian untuk ibadah. Tapi jangan juga santai-santai tapi mepet hari H. Nanti begitu Min seminggu belum beres, itu ribet banget. Jadi komunikasi harus jalan, jangan sampai ada miskom. Sekiranya kurang paham, tanyakan aja ke yang bersangkutan, apalagi ke vendornya. Biar clear, gak ada masalah ke depannya. Nanti level 2-nya itu ada KUA, MUA, busana, catering, entertainment, foto dan video, dan dekorasi. Detailnya akan aku bahas di video selanjutnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, kenapa gedung itu masuk ke level 1 persiapan nikah versi aku? Jawab di kolom komentar kalau tahu ya. Sekian dulu untuk video kali ini, pernikahan step by step level 1. Yang penting banget kalian gak boleh miss sebelum masuk ke vendor-vendor selanjutnya. Semoga videonya mudah dipahami dan bermanfaat. Semangat terus untuk teman-teman yang sedang mengurus pernikahannya. Semoga lancar, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.